saya mengambil satu tema yaitu bertahan sampai akhir. Memang inilah yang harus kita lakukan. Justru menjelang akhir-akhir perjalanan ini, kita akan merasa berat. Nah, kita sedang lari ini. Kita ini bukan lari sprint, tapi kita ini lari maraton. Yang paling berat adalah saat-saat terakhir. So itu firman Tuhan berkata, kita harus bertahan sampai akhir. Amin, saudara. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. He who endures to the end will be saved. Jadi saudara, Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai kepada akhirnya. Kalau saudara membaca, maka ayat ini diucapkan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang zaman akhir. Dan dia akhiri dengan satu perkataan, siapa yang bertahan sampai akhirnya, dia akan selamat. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata, siapa yang bertahan sampai kepada akhirnya, dia akan selamat. Kita sudah lewati 2000 tahun. Kita sudah pada zaman akhir, di mana tanda-tanda zaman itu sedang digenapi. Maka kita justru saat inilah kita perlu bertahan. Susah bertahan sampai kepada akhirnya. Mari kita mau melihat dengan lebih dalam lagi kita gali ayat ini, saudara. Ada 3 kata di sini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pertama kata bertahan, kedua kata akhir atau kesudahan, dan ketiga kata selamat. Coba kita lihat dulu kata bertahan ini. Apa yang dimaksud dengan bertahan? Di dalam bahasa Greka itu artinya adalah to stay under. Artinya kita tetap tinggal di posisi bawah. Itu yang dimaksud dengan kata bertahan. Saudara, posisi bawah ini berbicara tentang posisi yang tidak enak, posisi yang inferior, posisi yang tidak nyaman. Ketika kita ada di dalam situasi posisi yang demikian, baru bisa dikatakan bertahan. Kalau seorang berada dalam posisi yang enak, yang nyaman, yang senang, itu tidak bisa dikatakan bertahan. Jadi kata bertahan ini selalu dihubungkan dengan situasi kondisi yang mungkin kita merasa tidak nyaman. Satu kondisi yang tidak ingin kita lewati. Tetapi kita ada di situ. Disitulah kita perlu yang namanya bertahan. Nah saudara, ada beberapa pengertian dari kata bertahan ini. Yang pertama, pengertian bertahan itu adalah kita tidak goyah, kita berdiri teguh, kita tidak bergeser daripada posisi kita. Tetap di sini, bertahan. Itu yang dinamakan bertahan, saudara. Pengertian pertama. Rasul Paulus, dia pernah berkata, menasihatkan kepada sidang jemaat Kolose. Dia katakan, kamu harus teguh, tidak goyah, dan jangan mau digeser dari imanmu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, saudara. Semua sedang digoncang. Itu firman Tuhan berkata, semua sedang digoncang. Tidak ada yang tidak digoncang. Dan semua akan goncang. Kecuali satu, kerajaan yang tidak tergoyahkan. Yaitu kerajaan sorga tidak akan goyah. Semua akan goyah. Perekonomian goyah, keamanan, dan segala sesuatu. Nilai-nilai moral goyah. Bahkan iman Kristiani, iman yang murni juga digoyah. Sampai orang kadang-kadang bingung, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengar ini begini, dengar itu begitu. Mana yang benar? Tapi Rasul Paulus berkata, kamu harus tekun di dalam iman. Tetap teguh, tidak goyah, dan jangan mau digeser dari pengharapanmu. Jadi ini berbicara tentang sesuatu hal yang tidak goyah. Tetap teguh, pegang apa yang sudah terima, pegang. Saya membaca Rasul Paulus, dia begitu tegas. Dia berkata, kalau ada orang yang memberitakan Injil lain dari apa yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Siapapun juga, bahkan malaikat sekalipun, bahkan kami sekalipun, dia begitu tegas supaya sidang jemaat mempunyai pendirian yang teguh di dalam iman. Tidak goyah, tidak bergeser. Ini perlu, saudara. Kita harus mempunyai satu keteguhan hati. Sebab itu saudara, kita harus benar-benar berakar di dalam kebenaran firman. Kalau tidak punya akar, saudara akan digoyah ke sana kemari. Diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dikatakan. Kalau saudara tidak punya akar yang mendalam. Sebab itu ayo ya benar-benar saudara cintai firman. Baca firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, pengertian daripada bertahan itu artinya tidak mundur, tidak undur. Inilah saatnya di mana orang itu diuji, terutama orang-orang benar, orang-orang kudus diuji. Apakah kita bisa bertahan atau kita undur? Dan banyak yang undur, saudara-saudara.
Tetapi kita orang tak mau mundur, tidak mau. Amin, saudara. Itu nyanyian Pantekosta lama. Kita tidak mau mundur. Sebab dikatakan apa? Di dalam Ibrani dikatakan, kalau orang benar itu undur, aku tidak berkenan. Sudah betapapun banyaknya yang kita sudah perbuat. Tapi kalau kita undur dari Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Jadi jangan mau mundur, saudara-saudara. Kita harus bertahan. Paulus dalam Galatia dia berkata bahwa sesaat pun dia tidak mau mundur. Sedikit pun dia tidak mau mundur. Supaya sidang jemaat diberkati. Ya, so itu jangan undur. Apapun yang saudara alami, saudara jangan sampai undur. Saya ingat Paulus dan Barnabas. Ini kan sudah kaliber ini. Dua-dua rasul kaliber. Ini pun masih bisa clash. Bahkan clash-nya dikatakan oleh firman Tuhan runcing. Namun kita lihat sayang, Barnabas dia mundur. Dia kembali ke Pulau Siprus, tempat kelahirannya. Dan Paulus tetap terus maju dengan misinya. Ya jangan mundur saudara. Ayo kita mau bertahan. Yang ketiga, pengertian bertahan adalah tetap setia. Firman Tuhan berkata bahwa Allah mencari orang-orang yang setia. Orang benar, orang baik banyak dikatakan oleh Amsal. Namun orang yang setia di mana akan menemukannya. Setia itu tidak mudah. Mengapa Allah mencari orang yang setia? Sebab Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. So itu dia akan mencari orang yang setia. Dan kesetiaan itu bukan diukur dari besar kecilnya pelayanan. Tapi diukur dari persistensi kita. Mungkin ada anak Tuhan yang mungkin tidak bisa melayani seperti yang lain. Mungkin tidak bisa menyanyi, tidak bisa memimpin pujian, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi mungkin dia cuma bisa berdoa. Tapi dia setia melakukan itu saudara. Dan dia adalah orang-orang yang setia. Sebaliknya mungkin ada anak Tuhan yang luar biasa, dapat talenta yang luar biasa. Tapi angin-anginan, sebentar melayani, sebentar tidak kelihatan batang hidungnya. Nanti muncul lagi, hilang lagi. Bukan besar kecilnya pelayanan, tapi persistensi ini. Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, aku akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Ya, setialah. Sekecil apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara lakukan dengan setia, Tuhan hargai. Jadi saudara, inilah beberapa pengertian yang saya bisa sampaikan tentang kata bertahan. Lalu kita melihat lebih jauh tentang kata bertahan sampai akhir. Bertahan dalam hal apa? Ada beberapa hal di sini saudara. Pertama, kita mempertahankan iman. Firman Tuhan berkata kita harus bertahan atau mempertahankan iman kita. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6, ada 7 senjata yang diberikan oleh Tuhan. 5 untuk bertahan, yang 2 untuk menyerang. Banyak bertahan ini mungkin lebih sulit, saya tidak tahu bagaimana. Kok 5 justru untuk bertahan. Dan dikatakan kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian dikatakan bertahan dalam perjuangan atau dalam penderitaan yang berat. Ada di antara saudara yang sedang berbeban berat, saya tahu. Firman Tuhan berkata bertahan. Bertahanlah, saudara tidak sendiri, tapi saudara disertai oleh Tuhan dan banyak saudara-saudara seiman yang juga sedang bertahan. Saudara tidak sendiri, jangan berpikir kalau sudah menghadapi perjuangan berat, kok cuma saya tidak, banyak saudara-saudara. Kemudian dikatakan bertahan dalam pencobaan. Orang yang bertahan dalam pencobaan, berbahagialah, kata Yakobus. Sekarang terus kita bicara tentang sampai kepada akhir. Kata akhir itu dalam bahasa Yunani mempunyai beberapa pengertian. Final, tentu ini semua mempunyai pengertian yang akhir ya, baik final, ending, atau bicara tentang complete. Nah saudara, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kata akhir ini. Apa yang dimaksud bertahan sampai akhir? Sampai kapan itu? Yang pertama yaitu bicara tentang sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Ukuran daripada bertahan itu adalah sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Surat Yakobus berkata bersabarlah, bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus akan datang kembali. Dia sudah di ambang pintu, sebab itu saudara, ayo tahan saja, pegang saja. Saudara. Jadi perkataan akhir ini mempunyai pengertian sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua saudara, kalau kita tidak diizinkan sampai waktu itu, arti sampai akhir hayat kita. Sampai saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir.
kita mau bertahan. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku sudah memelihara iman, aku sudah bertahan sampai kepada garis finish. Yang penting finish. Percuma kita lari cepat, tapi kita nggak sampai finish. Lari harus sampai finish. Dan pengertian finish di sini kedua adalah sampai saat kita menghembuskan nafas. Pengertian ketiga daripada sampai akhir, bertahan sampai akhir adalah sampai kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda, tunaikan tugas pelayananmu. Artinya lakukan itu sampai selesai. Tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayanan Anda. Selesaikan itu sampai komplit. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini juga perkataan Paulus kepada sidang jemaat Korintus. Dia berkata selesaikan juga pelaksanaan itu. Kadang-kadang kita berhenti di tengah jalan. Oh, giat. Lalu satu saat kita gak diodik sama sekali. Berhenti. Tapi Tuhan mau kita menyelesaikan. Ada satu kisah juga di dalam 14, satu cerita yang indah bagaimana Paulus dia dikatakan menyelesaikan pekerjaan apa yang sudah dimulai. Ada permulaan harus ada akhir. Jangan cuma permulaan tok lalu berhenti. Mari kita mau sampai kepada akhir. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan yang ketiga, kita mau melihat apa yang akan kita terima. Orang yang bertahan sampai akhir dikatakan dia akan selamat. Yesus sendiri berkata, siapa yang bertahan sampai kepada akhirnya, dia akan selamat. Kata selamat itu mempunyai banyak pengertian. Di dalam bahasa aslinya itu mencakup banyak pengertian. Selamat itu bisa berarti kita selamat dari mara bahaya. Selamat itu bisa berarti kita menerima kesembuhan. Selamat itu juga bisa berarti dilindungi. Selamat juga berarti dilepaskan. Selamat juga berarti baik kondisinya. Selamat juga berarti sempurna. Jadi banyak pengertian selamat. Namun saya akan ambil 3 pengertian dari kata selamat. Yang pertama jelas. Yesus berkata tentang kehidupan yang kekal. Barang siapa yang bertahan sampai kepada akhirnya, dia akan selamat. Artinya dia akan masuk sorga. Mewarisi kehidupan yang kekal. Mewarisi kerajaan sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Bukankah ini tujuan kita? Namun kata selamat itu juga mempunyai pengertian kita menerima upah. Jadi selamat enggak cuma Tuhan juga janjikan sorga, tapi Tuhan menjanjikan kita masuk sorga dengan kemuliaan, saudara. Ada mahkota yang kekal disediakan. Paulus berkata, kini ada mahkota kebenaran yang menanti aku di sorga. Setelah aku mencapai garis finish, sekarang aku menerima mahkota kebenaran. Jadi selamat di sini juga punya pengertian upah yang mulia, yang kekal Tuhan sediakan. Kalau kita mau bertahan, kita mau setia sampai kepada akhirnya. Tapi bukan cuma di sorga, juga di bumi. Satu kali murid-murid datang kepada Yesus berkata, Tuhan Yesus, kami sudah meninggalkan segala perkara. Kami sudah meninggalkan keluarga, kami sudah meninggalkan pekerjaan kami. Kami sudah berkorban mengikut Engkau melayani pekerjaan-Mu. Apa yang kami dapat? Ini pertanyaan kalau sekilas sepertinya kayak pertanyaan yang agak-agak mokong. Mungkin kalau kita sungkan ya tanya gitu. Mestinya Tuhan kan marah, tersinggung, tapi Tuhan tidak. Coba kita baca saja. Matius 19 ayat 29. Kata demikian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan di bumi dan di sorga Tuhan sediakan. Bukan cuma di sorga, tapi di bumi Tuhan juga menjanjikan kita akan menerima upah itu. Kalau kita mau bertahan. Ya, seringkali Tuhan sudah ingin memberkati, kitanya yang berhenti di tengah jalan. Berkat sudah Tuhan mau curahkan, gak kelihatan orangnya, bagaimana mau diberkati. So itu kita harus bertahan sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Musa di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan Musa kenapa dia berani meninggalkan kekayaan kemuliaan Mesir. Ada ahli sejarah berkata putri Firaun yang mengambil Musa ini adalah seorang yang mandul. Jadi besar sekali kemungkinan Musa ini sedang dipersiapkan untuk menggantikan Firaun yang sedang berkuasa saat itu.
Jadi kalau Musa ini sedang dipersiapkan untuk menjadi Firaun, betapa luar biasanya, betapa istimewanya apa yang dialami oleh Musa. Makanya firman Tuhan berkata Musa itu ahli, cakap dalam segala perkara. Sebab dia dipersiapkan untuk menjadi Firaun. Dan betapa luar biasanya kesenangan dunia yang diperhadapkan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Musa tinggalkan semua itu. Karena apa? Karena matanya tertuju kepada upah. Dia melihat keselamatan yang kekal itu, saudara-saudara. Sebab itu dia tidak pedulikan semua yang dia alami, semua yang dia miliki, semua yang dia terima di Mesir, segala sesuatu dia tinggalkan. Dia lebih memilih menderita bersama dengan umat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ibrani. So itu saudara-saudara, Tuhan menyediakan keselamatan itu secara jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani, lahir dan batin. Jadi selamat itu bicara banyak. So itu kalau kita mau bertahan, kita mau minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan. Bertahan dalam iman, bertahan dalam kebenaran, bertahan di dalam pelayanan kita, bertahan tetap setia dalam pengiringan kita. Saya percaya saudara tidak akan sia-sia. Saudara yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan di bumi dan di sorga. Jadi itu ayo kuatkan kembali. Mungkin ada saudara yang sudah mulai lemah. Saudara kuatkan diri saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. You may prosper in every way. Dalam jasmani, dalam rohanimu. Kamu makmur, sejahtera. Inilah kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang mau bertahan. So itu bertahan sampai akhir, kita akan selamat. Namun memang tidak mudah. Kita perlu anugerah Tuhan. Sebagai ayat-ayat terakhir, saya akan bacakan pertama dari suratan 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya, full. Dan ayat terakhir, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.